Kita membicarakan sosok manusia baru di Amerika. Kalau Anda bukan pengikut berita geopolitik, Anda pasti agak terkejut dengan keputusan Trump memilih orang ini sebagai wakilnya. Karena Anda mungkin lebih sering mendengar nama yang populis seperti seorang karakter bernama Vivek Ramaswamy atau Ron DeSantis, gubernur Florida. Sekarang kita mendalami siapa itu J.D. Vance. Pertama, dia lahir di negara bagian Ohio, kemudian karirnya diawali sebagai tentara marinir yang mengabdi di Timur Tengah, khususnya di Irak. Dia juga memiliki gelar sarjana di bidang hukum dari Universitas Yale. Kemudian J.D. Vance bekerja di perusahaan investasi di Silicon Valley, California. Kemudian ada sebuah momentum yang dia ciptakan di tahun 2016, di mana dia menerbitkan sebuah buku yang sangat fenomenal, sebuah memoir, Hillbilly Elegy. Sebuah buku yang menceritakan kisah keseharian dunia pekerja yang tinggal di pedesaan yang merupakan bagian dari working class Amerika atau orang-orang kelas menengah agak ke bawah sedikit, yang ternyata buku itu menjadi bestseller. Saking fenomenalnya buku ini diangkat dalam sebuah film yang ditayangkan di Netflix. Ada lagi yang menarik dari J.D. Vance, di mana ketika Trump menjadi presiden Amerika di tahun 2016, dia merupakan orang yang anti-Trump dengan mengatakan Trump adalah American Hitler yang dia tidak akan pernah mendukung Trump. Namun sekarang apa yang terjadi? Apa yang merubah pikirannya? Kebijakan Trump ketika Trump menjalankan jabatannya di tahun 2016-2020 sebagai presiden Amerika membuat dirinya, J.D. Vance, berpikir ulang. Ternyata benar, Trump membuat Amerika great again. Bahkan ketika dirinya pada tahun 2022 terpilih sebagai US Senate menjadi senator, Vance membawa semua konsep Trump dalam kampanyenya. Sekali lagi, kita fokuskan. Trump agenda atau Trump Grand Plan membuat Amerika great again sangat jelas. Musuh bersama Amerika adalah Tiongkok. Sudah, sesederhana itu. Inilah yang membuat keterpilihan seseorang pemimpin. Visinya jelas. Yang di negara tetangga dulu sebenarnya semua calonnya nggak ada visi yang jelas seperti Trump sih. Oke, kita kembali ke topik. Apakah dengan data ini saja cukup membuat Vance di hari Sabtu malam ketika telinga Trump baru saja ditembak, Vance datang khusus menyelinap ke kediaman Trump di Mar-a-Lago, Miami? Sudah cukup itu aja? Tidak juga. Kita rincikan lagi apa yang membuat Trump memilih Vance. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Trump, di mana dikatakan bahwa pemilihan J.D. Vance sebagai wakilnya adalah karena alasan usia. Yang pertama itu, usia Vance masih 39 tahun yang merupakan usia milenial, yang merupakan setengah umur Trump dan lebih dari setengah umur Biden tentunya. Jadi keterpilihan Vance merupakan penyeimbang dari calon Partai Republik ini yang bisa meraup semua kalangan di Amerika. Pertimbangan berikutnya adalah sejak tahun 2020, Vance merupakan promotor kebijakan Trump dan dipakainya sebagai bahan kampanye dirinya. Kalaupun ada sedikit perbedaan, Vance segera merubahnya sesuai dengan Trump punya visi. Misalnya masalah aborsi, di mana Vance awalnya beda dengan Trump pendapatnya. Vance menentang aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dan hubungan incest. Namun Trump mengizinkan aborsi untuk kasus khusus. Dan sekarang untuk korban perkosaan, Vance setuju untuk aborsi seperti kebijakan Trump. Bukan hanya setuju, juga mengkampanyekan kebijakan tersebut. Ingat, tahun 2020 hingga saat ini Trump belum jadi presiden, namun kebijakannya atau visinya Trump diadopsi oleh politikus Gedung Putih seperti Vance ini. Juga kebijakan luar negerinya Trump. J.D. Vance mengeko kebijakan Trump atas Ukraina, yaitu bukan diberikan senjata seperti Biden, namun segera hentikan pemberian senjata tersebut dan hentikan perang. Padahal di awalnya Vance mendukung pemberian senjata ke Ukraina tersebut. Utusan keterpilihannya Vance sebagai running mate-nya Trump, Joe Biden bahkan angkat bicara dengan mengatakan bahwa Vance adalah cloningnya Trump. Setali tiga uang, sama plek. Hal itu sangat tidak disukai oleh Partai Demokrat yang makin membuat ketar-ketir sisi Partai Demokrat. Kubu Joe Biden terang-terangan mengecam Trump pilih J.D. Vance sebagai cawapresnya. Dan mengapa mereka mengatakan hal itu? Karena Vance didukung partai pekerja yang biasanya pro Partai Demokrat. Apalagi dengan tulisan di buku karya J.D. Vance yang membuat buruh pindah menjadi simpati ke Vance. Juga Vance dan Trump ingin menaikkan pajak bagi kelas atas sambil mendorong pemotongan pajak bagi kelas menengah. Dan inilah yang paling tidak disukai oleh para oligarnya Partai Demokrat yang selama ini dimanja dengan pajak rendah dan kemudahan uang beredar di kalangan mereka saja yang di atas. Sekarang mau dipajakin oleh Trump dan Vance, orang-orang elit tersebut. Beda ya kebijakan di mana tuh negara tetangga yang rakyat terus dipajakin, namun yang di atas kaum elit nggak bayar pajak, bahkan terutama pendukung penguasanya nggak dikorek-korek pajaknya. Peace.